Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat ya, harus tetap semangat ya, walaupun belajar jarak jauh harus tetap semangat dan harus selalu patuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Ibu berarti di pelajaran IPA. Iya benar, di pelajaran IPA hari ini kita melanjutkan masih materi bab 1 yaitu tentang tekanan zat. Jadi hari ini kita belajar tekanan zat cair dan juga tekanan zat gas. Jadi kalian hari ini diharapkan dapat menjelaskan apa itu tekanan zat cair dan tekanan gas, kemudian dapat menyajikan data mengenai perhitungan dari tekanan zat cair dan juga tekanan zat gas ya. Dan kita lanjut ke materinya aja. Jadi kemarin kita udah belajar tentang tekanan zat cair. Rumusnya ada 3 ya. Ada tekanan hidrostatis, lambangnya pH. Rumusnya Rho dikali G dikali H, diingat ya. Kemudian ada hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu lambangnya Fa. Fa bisa dicari dengan WU dikurangin WA. WU itu berat di udara dikurangin WA berat di air, atau Fa rumusnya Rho dikali G dikali V. Ini rumus yang udah kita pelajari di minggu kemarin. Jadi hari ini kita melanjutkan ke rumus selanjutnya, itu tentang hukum Pascal. Ada yang udah cari tahu apa itu hukum Pascal? Ada yang udah baca bukunya atau cari di internet mengenai hukum Pascal? Apa ya hukum Pascal itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, jadi di sini ada gambar orang yang lagi mencuci mobil. Nah, mobilnya ini diangkat. Tujuannya apa? Agar membersihkannya lebih mudah, kemudian bisa membersihkan di bagian-bagian yang tidak terlihat. Nah, gimana sih mobil ini bisa terangkat ke atas? Nah, biasanya ini tuh ada di car wash, tempat pencucian mobil. Mobilnya itu diangkat ke atas. Nah, gimana sih mobil ini bisa terangkat? Nah, ini ada hubungannya dengan hukum Pascal. Jadi, mobil ini bisa terangkat itu bisa dijelaskan dengan prinsip hukum Pascal. Jadi, apa sih hukum Pascal itu? Nah, hukum Pascal berbunyi, jika suatu zat cair dalam ruang tertutup diberi gaya tekan dari luar, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, bisa kalian perhatikan video di bawah ini. Jadi di sini ada 2 suntikan yang disambungkan ke selang, kemudian diisi air. Nah, di sini ada 2 suntikan 1 dan suntikan 2. Nah, ini ada airnya ya di dalamnya. Nah, saat suntikan 1 dikasih gaya, maka akan memasukkan tekanan, dilanjutkan ke F2. Kalau dilanjutkan ke penampang 2. Ini bisa diperhatikan sekali lagi. Bisa kita perhatikan sekali lagi ya. Nah, di sini ini. Jadi saat ini kan ada 2 suntikan. Suntikan 1 itu A1, suntikan 2 itu A2. Nah, saat A1 ini diberi gaya, dilambangkan F1, nah, gaya ini memberikan tekanan ke segala arah sampai dilanjutkan ke A2. Sehingga ini lihat, pegangan suntikannya itu naik ke atas. Yang tadinya turun ke bawah, naik ke atas. Kenapa bisa naik? Karena diberi gaya oleh F1. Bisa sekali lagi diperhatikan ya.
Nah, ini saat A1 didorong, A2 terangkat. Nah, benar nggak? Jadi saat kita memberi gaya dorong, itu akan dilanjutkan ke segala arah hingga mencapai ke A2 dan sama besar, seperti itu. Nah, ini jadi ada A1, luas penampang A1 yang lebih kecil, dan ada A2 yang luas penampangnya lebih besar. Nah, kemudian A1 ini diberi gaya dorong. Nah, gaya dorong ini menyebabkan tekanan ke segala arah hingga mencapai ke A2. Nah, kenapa mobil di A2 itu bisa terangkat? Karena ada gaya dorong dari A1 dilanjutkan ke segala arah hingga diteruskan ke A2 sehingga mobilnya bisa terangkat, seperti itu ya. Jadi itu cara kerjanya dari pompa hidrolik di tempat pencucian mobil. Kenapa mobilnya bisa terangkat? Karena di bawahnya itu ada pipa. Pipanya itu di sisi yang lain diberi gaya. Nah, gayanya ini menyebabkan tekanan ke segala arah hingga menekan ke A2 dan memberi gaya ke A2 sehingga bisa terangkat mobilnya, seperti itu ya. Nah, semoga kalian bisa paham cara kerjanya, bisa kalian baca-baca lebih rinci di buku atau internet ya. Jadi rumusnya itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F itu gaya, satuannya Newton. Berarti F1 itu yang di penampang kecil. Kemudian F2 itu gaya di penampang yang besar. Bisa lambangnya bisa A, bisa B, bisa X, bisa Y, bisa 1 atau 2 gitu. Kalau 1 itu yang kecil, kalau 2 itu yang di penampang yang besar, seperti itu ya. Nah, penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari ada dongkrak hidrolik, ada mesin hidrolik pada pengangkat mobil, dan rem hidrolik. Jadi bisa kalian baca di buku untuk lebih detailnya. Nah, ini ada contoh soalnya, ada sebuah mobil seberat 16.000 Newton ditempatkan pada piston B seperti gambar. Agar mobil tersebut dapat terangkat, maka diperlukan gaya F sebesar. Nah, dari gambar ini kelihatan ya, kalau ini berarti hukum Pascal. Ada dua penampang yang berbeda, satu penampang kecil, satu penampang besar. Nah, di penampang besar ini ada bis yang beratnya 16.000 Newton. Nah, biar si bis di penampang besar ini terangkat, di penampang yang kecil ini harus dikasih gaya dorong berapa? Biar si bis yang di penampang besar ini bisa terangkat. Di sini harus dikasih gaya berapa biar bis di penampang B ini bisa terangkat. Berarti kita harus cari tahu dulu diketahuinya apa aja. Nah, berarti A1-nya itu 50 cm kuadrat. Nah, karena cm belum satuan baku, kita rubah ke meter menjadi 0,005 meter kuadrat. Kemudian ada A2-nya. A2-nya itu 4000 cm kuadrat. Nah, dirubah juga ke meter, jangan lupa ya, jadi 0,4 meter kuadrat. Nah, kemudian F2-nya itu W atau berat bisnya. W itu sama dengan F ya. W atau F2-nya sama dengan 16.000 Newton. Nah, ditanya berarti F1-nya. Kita cari rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tinggal diganti aja. Berarti F1 yang ditanya, A1-nya 0,005, F2-nya 16.000, kemudian A2-nya 0,4. Nah, ketemu 200 Newton. Nah, berarti di A1 harus diberi gaya dorong sebesar 200 Newton agar bis yang seberat 16.000 Newton bisa terangkat. Gitu. Paham ya? Bisa dicatat di buku catatannya.
Lanjut ke materi selanjutnya. Ya, jadi kita lihat ke tekanan gas. Kita udah belajar tekanan ulit padat, tekanan ulit cair, kita lanjut ke tekanan gas. Nah, kira-kira tekanan gas itu ada nggak? Gas itu punya tekanan atau nggak? Sama nggak ya dengan tekanan zat padat dan tekanan zat cair? Kira-kira punya nggak ya gas itu tekanan? Nah, untuk memahaminya kita perhatikan video. Jadi di sini ada video, ada gelas yang diisi air, kemudian ditutup kertas. Nah, saat dibalik, tumpah nggak airnya? Tumpah nggak airnya? Ternyata nggak tumpah. Kenapa air tidak tumpah? Ada yang tahu? Ya, jadi air di dalam gelas itu, gelas kan ukurannya kecil ya. Di situ ukuran gelas itu lebih kecil dari udara di luar. Jadi jadi air di dalam gelas itu punya tekanan air. Namun karena ukurannya terbatas kecil, itu tekanannya lebih kecil dari tekanan udara di luar. Sehingga menyebabkan tekanan udara yang lebih besar menekan air, sehingga air tidak bisa keluar, tidak bisa tumpah ke bawah karena ketahan oleh tekanan udara. Nah, hal ini membuktikan bahwa gas juga memiliki tekanan. Seperti itu ya, jadi penjelasannya karena adanya tekanan gas. Tekanan gas yang menekan tekanan air di dalam gelas. Nah, ini ada gambar balon udara. Kalau nggak salah di Turki. Gimana, indah nggak? Ada yang pernah nggak naik balon udara? Kira-kira cara kerjanya gimana ya? Bisa terbang, bisa turun, bisa naik. Ada yang tahu nggak? Jadi balon udara ini bisa terbang itu menggunakan prinsip kerja dari hukum Pascal dari tekanan zat gas juga. Nah, kita perhatikan penjelasannya ya. Tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Ingat ya bahwa udara panas lebih ringan daripada udara dingin. Jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan, sehingga suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Ingat kembali hukum Archimedes. Nah, itu penjelasannya. Jadi, kita anggap balon udara ini diterbangkan oleh seorang pilot ya. Nah, pilot ini tugasnya cara mengendalikannya dengan mengatur api di balon udara. Kalau misalnya kalian lihat, nah, ini kan ada nih, di bawah kantungnya, di bawah balon udara ini ada apinya. Nah, apinya ini bisa diatur besar kecil. Yang bisa dan boleh ngaturnya itu pilotnya yang menerbangkan. Nah, gimana? Kapan harus dibesarkan apinya, kapan harus dikecilkan apinya. Nah, ini bergantung dengan cara mengendalikan balon udaranya. Jadi, saat api itu kan dibesarkan nih sama pilotnya, menyebabkan suhu di dalam kantung udaranya itu menjadi panas. Nah, saat suhu di dalam udaranya itu panas, menyebabkan berat udaranya menjadi kecil. Nah, jadi saat berat udaranya kecil, kalau misalnya kecil pasti
ke atas, terbang ke atas karena kecil, ringan, terbang ke atas sehingga balonnya bisa terbang lebih tinggi lagi. Nah, tapi saat apinya dimatikan atau dikecilin, suhunya jadi dingin lagi kan? Suhu di dalam balon udara itu jadi dingin. Nah, saat udara dingin, itu berat udaranya itu jadi lebih besar. Nah, kalau lebih besar, lebih berat, sehingga akan turun ke bawah lagi. Nah, kenapa makanya apinya itu harus diatur besar kecil untuk mengatur ketinggian balon. Saat balonnya ingin terbang tinggi, maka apinya dibesarin. Nah, saat balonnya ingin turun ke bawah, berarti apinya dimatikan. Seperti itu ya. Nah, ini oke, sekian materi hari ini. Ibu harap kalian bisa harus semangat belajarnya walaupun PJJ, walaupun dari jauh, harus tetap semangat. Ya, bisa kalian catat. Nah, kemudian kalau misalnya nggak paham, bisa ditanyain ya di grup atau di WA. Nah, untuk selanjutnya kalian buka lagi WA-nya, buka lagi Classroom-nya untuk penjelasan selanjutnya. Nah, sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.